Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kehidupan kita, setiap kita datang ke hadirat Tuhan, kita benar-benar mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita benar-benar merasakan jawaban itu ada, walaupun mungkin tidak dijawab sampai saat ini. Tapi kita merasa iman kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita selalu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Segala pujian bagimu Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, buat keberadaan kami Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang luar biasa, tiba saatnya Tuhan kami akan memulai ibadah jawaban doa ini Bapa. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, yang terus melawat kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, sebagai respon kami Tuhan kepadamu Bapa, kami mau sembah nama-Mu Tuhan, kami mau beri yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau masuk di dalam kesukaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi kami Tuhan Yesus. Supaya apapun Tuhan Yesus yang kami naikkan padamu adalah hal yang boleh menyenangkan hati nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hidup kita ke dalam Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan tahta-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita ulang lagi dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Amin. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah nama-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita ulang dari awal. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih dalam lagi kita katakan, Yesus, ku sembah. Haleluya. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginanku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
kepada Tuhan. Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya ini yang dapat kita lakukan, hanya untuk menyembah nama Yesus. Menjadi penyembah Yesus yang hidup, menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Segenap hati kami untuk memuji-Mu Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan. Nama Yesus menjangkau setiap kami Tuhan. Tak terbatas dengan online sekalipun Tuhan. Kuasa-Mu menjangkau setiap hati kami yang menyembah Kau malam hari ini Tuhan Yesus. Pujian kami naikkan Tuhan. Sorak kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak disembah. Nama Yesus, nama Yesus. Kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau menjadi fokus kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami mau luaskan hati kami untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau remehkan Tuhan setiap bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Kami hanya ingin memberi yang terbaik Tuhan sebagai respon kami atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Hadirat-Mu menyatakan segalanya Bapa. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya, keagungan-Mu layak ditinggikan. Haleluya, Yesus menyembah-Mu. Biar seluruh bumi ini menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Kau memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Kau menjamah setiap kami Bapa. Kau menjamah setiap roh. Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan Yesus. Sebab kami ingin selalu dekat kepadamu Yesus, 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 Yesus.
kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keindahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya, Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Amin Yesus. Buat hatiku mutiara tak ternilai harta milik. Keindahan-Mu Yesus memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, kerinduan kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau di mataku Engkau yang termulia. Di mataku Engkau di mata kami Engkau yang termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa kalau menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya memang merupakan tugas gereja. Kumpulan orang kudus seperti kita ini harus bisa bermarturia, bisa kononia dan bahkan diakonia lah. Pada kesempatan malam ini saya akan berikan kesaksian Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang selalu memberikan kejutan-kejutan, keajaiban kepada diri saya, kepada pribadi saya, kehidupan saya, dan bahkan keluarga saya. Dalam ini kita sebagai orang percaya akan menyaksikan kembali bahwa ketika saya semula dari Mesir dan langsung dibawa Tuhan ke Kanaan, itu sungguh luar biasa. Dan inilah yang pada saat terus dari waktu ke waktu Tuhan mendampingin saya untuk dalam hidup kita, untuk menyaksikan kebesarannya, untuk menyaksikan anugerahnya yang sungguh luar biasa. Walaupun dimulai dari Yerusalem, inilah yang terjadi. Akan saya sharingkan kesaksian ini bahwa ketika kakak-kakak saya ini ada yang masih di seberang, masih di Mesir, namun Tuhan itu sungguh luar biasa. Pada satu hari saya punya
kakak saya, kakak satu dan nomor 2, kakak perempuan ya. Jadi pernah menderita sakit dan memang sudah usia 82 dan 84. Dan ini sungguh luar biasa bahwa ketika saya berdoa di tengah malam pada saat itu kira-kira jam 2 jam 3, saya selalu ketemu Tuhan secara pribadi, intimasi dengan Tuhan itu setengah malam, itu pagi dini hari itu sungguh luar biasa karena memang sangat intim ketika kita secara pribadi ketemu Tuhan. Nah inilah pada saat saya mohon doa kepada kakak perempuan kedua orang ini sakit keras, tapi secara logika manusia memang usianya 82 sampai 84 ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bolehkah kalau kakak saya yang aku cintai ini kau sembuhkan? Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu juga untuk kakak saya yang masih di seberang ini, yang satu lagi sakit, tapi sebelumnya saya berdoa dan dia sudah aktivis ya gereja. Saya tidak begitu khawatir karena sudah kenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi kakak saya ini yang dulunya pernah dimenangkan ke Kana, sekarang kembali lagi ke Mesir, namun karena oleh satu hal dengan sebuah perkawinan, oleh sebab itu pada malam itu saya berdoa, Tuhan boleh kalau ketika saya berdoa kau sembuhkan. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada saya? Pada saat itu Tuhan bicara, kakakmu akan kembali kepada saya 3 hari lagi. Katakan kepada keluarganya, dan satu hal yang terpenting adalah bahwa katakan pada kakakmu itu bahwa aku, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, benar, waktu itu pas malam Minggu saya ke gereja. Setelah dari gereja ada kegiatan sampai kira-kira jam 4, lantas saya ke rumah sakit. Waktu itu ada di rumah sakit. Nah, saat itu juga saya datang ke rumah sakit. Waktu itu juga pada saat bulan-bulan puasa ya, bahwa waktu itu bagaimana Tuhan mau ngomong kesempatan yang sulit bagi saya karena mereka masih semuanya belum mengenal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu satu titik tertentu, jam tertentu, kira-kira jam 6 mereka pada buka puasa. Lantas saya datang kepada kakak saya, Kak, nggak usah takut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah dia, percaya kakak. Dia menangis dan megang tangan erat-erat. Nah, inilah yang saya sampaikan. Jadi sebelumnya, tapi saya sudah mengatakan sebelum mereka pada buka puasa ke anak-anaknya, mereka akan datang, ada yang mengatakan, Om saya sakit, Kak saya sakit. Nah, oleh sebab itu saat itu juga saya katakan bahwa ibumu Tuhan akan panggil 3 hari lagi. Saya kenapa bisa yakin mengatakan? Karena Tuhan sendiri yang bicara. Nah, benar, setelah hari-hari kemudian gitu, saya waktu berkunjung itu hari Sabtu, hari Minggu. Nah, Minggu itu tensi masih normal 110 ya. Terus berarti pada saat saya memberikan pengabaran tentang Yesus Tuhan Juru Selamat itu 0 hari. Hari ke-1-nya adalah hari Senin, Selasa, Rabu. 3 hari berarti Rabu. Nah, pada saat hari Senin, saya tanya saya kerja, jadi tidak sempat ke rumah sakit, hanya monitoring dengan anaknya yang paling besar, kadang yang paling kecil, minta report, laporan ke saya bagaimana kondisi ibu. Ternyata saya sebagai manusia kalau seseorang yang akan dipanggil Tuhan ketika tensi tekanan darahnya itu masih di atas 80 itu masih normally ya. Ketika itu saya tanya di hari pertama berapa tensinya, 110 masih. Terus hari kedua berapa tuh? 90. Untuk hari ketiga 90. Nah, ketika pas hari ketiga ini saya sangat takut dan khawatir, Tuhan, saya sudah menyampaikan berita itu. Tapi tolong apapun yang sudah disampaikan semua terjadi kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika saya tidur di hari ketiga itu, pada saat jam 1 malam ya, ditelepon bahwa Mas
ibu dipanggil Tuhan. Jam berapa? 11.55. Luar biasa, saya saat itu nangis juga, dan betapa hebatnya Tuhan itu. Ketika kita mau menjadi alat Tuhan, menjadi kawan kerjaan untuk menyampaikan orang yang belum percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Inilah yang bisa disaksikan bahwa jadilah kawan sekerja Tuhan untuk memenangkan jiwa, walaupun mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati, kiranya menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam kepada saudara semua yang berada di rumah. Selamat kembali kita menikmati ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara yang berada di rumah, dimanapun saudara berada, di kantor ataupun di jalan, saudara boleh menikmati ibadah ini. Kami yakin dan percaya bahwa saudara ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan belajar kembali mengenai doa, di mana kita boleh belajar Nehemia, ketika Nehemia ini berdoa ya, dan apa yang dia lakukan bagi Israel, bagi bangsanya, dan juga bagi orang-orang kudus, bagi saudara-saudaranya, bagi Yerusalem, dan banyak hal yang Nehemia mempunyai hati untuk mendoakan bangsanya. Nah, begitupun juga di antara kita semua. Apakah kita seringkali berdoa untuk bangsa dan negara kita? Juga kita berdoa untuk warga kita atau rekan-rekan sepelayanan atau apapun yang saudara tergerak untuk mendoakan, juga termasuk juga dengan doa di mana saudara mendoakan untuk keluarga sendiri atau pribadi saudara. Nah, oleh sebab itu kita buka di dalam Nehemia 1 ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan, ya saya bacakan kepada saudara, Nehemia 1 ayat yang ketiga. Karena mereka kepadaku, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia di dalam kehidupan spiritual dan di dalam tugas-tugasnya, kita tahu bahwa Nehemia ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan ketika Nehemia ini tinggal di benteng Susan, ya. Di sini tempat di mana Nehemia ini dibebani oleh nasib-nasib orang-orang yang dipenjara di Yerusalem. Oleh sebab itu keputusannya untuk membimbing ya mereka, mendoakan mereka, dan memutuskan untuk bertindak untuk melakukan pembangunan tembok daripada Yerusalem. Nah, oleh sebab itulah doa yang dilakukan oleh Nehemia ini adalah doa yang serius, doa yang bukan main-main, tapi doa yang keluar dari dalam hati Nehemia, mempunyai suatu komitmen yang tinggi. Nah, oleh sebab itu doa yang serius daripada Nehemia ini dilakukan ya di bulan apa? Di bulan Kislev. Kalau kita tahu sekarang ini adalah di bulan Desember, dan terus masih berdoa sampai di bulan Nisan, yaitu di bulan Maret. Jadi Nehemia ini berdoa selama 4 bulan, siang dan malam, ya, berdoa begitu kerasnya dia berdoa, sehingga apa yang dia kerjakan, dasar-dasar apa yang dia kerjakan begitu keras, tetapi ditopang oleh doa. Dan bukan hanya doa saja, tapi Nehemia berkomitmen juga untuk berpuasa. Seringkali ketika Nehemia berdoa, seringkali juga dia juga mengambil satu sikap berpuasa. Ya, Nehemia berdoa dengan serius,
bahkan juga berpuasa, bahkan sampai menangis dan berduka, ya. Saking sibuknya berdoa hingga Nehemia ini lupa diri untuk makan dan berpuasa, ya. Nehemia ini memohon anugerah daripada Tuhan agar Tuhan tidak murka, ya, kepada saudara-saudara seiman yang berada di Yerusalem. Dia tetap mendoakan bangsanya dari keterpurukan. Doa yang dilakukan oleh Nehemia begitu konsisten, ya, bahkan siang dan malam. Doa tidak hanya pada saat Nehemia dalam keadaan sendiri atau hening, tetapi dimanapun dia berada. Kita tahu bahwa Nehemia ini adalah pembawa juru minum para raja, tetapi di sela-sela pekerjaannya, Nehemia juga membawa bangsanya untuk berdoa, ya. Dia mengambil satu sikap untuk mendoakan bangsa Israel dari keterpurukan, Yerusalem dari keterpurukan. Nah, oleh sebab itu hal yang terus-menerus dilakukan oleh Nehemia, berdoa, berdialog kepada Tuhan agar apa yang dia rindukan Tuhan akan menjawab seruan doa daripada Nehemia. Kadang dia lupa untuk beristirahat, saking dia tekun di dalam doa kepada Tuhan. Inilah dasar ketika kita juga berdoa. Doa kita ini harus konsisten ketika kita ingin dijawab oleh Tuhan. Doa kita, firman Tuhan katakan, tidak boleh jemu-jemu pada saat kita berdoa. Doa inilah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, ya. Nah, oleh sebab itulah doa di mana Nehemia lakukan, dia mengajar kita untuk memiliki suatu kerendahan hati. Maka itu di Ibrani 4 ayat 16, ya, Rasul Paulus katakan demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini dasar kita dalam hal kita berdoa. Kita berani dalam iman kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmatnya, kita menerima belas kasihannya, dan menemukan kasih karunia daripada Tuhan. Bahkan kita percaya dengan yakin bahwa Tuhan pasti akan sanggup menolong. Bahkan juga permohonan doa kita, Tuhan dengar seruan doa sembahyang kita. Nah, oleh sebab itulah di sini kita belajar di mana kita harus konsisten dalam hal kita berdoa. Doa harus memiliki suatu kerendahan hati penuh dengan pengakuan. Nehemia, walaupun dia seorang diri, ya, dia berdoa untuk orang-orang benar, orang-orang yang mungkin juga melakukan kesalahan, ya, tetapi dia begitu antusias, begitu rindu untuk mendoakan saudara-saudaranya, Yerusalem, bangsanya. Dia tidak gentar, tetapi dia terus mendoakan mereka. Maka Nehemia ini mulai terus memohon kepada Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa apa yang Yeremia lakukan ini, Tuhan mengingat akan segala doa-doa daripada Nehemia. Sehingga Tuhan ini akan terus memegang janjinya. Karena kita tahu, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia ingin menjamah kita, menolong kita, memberkati kita. Dia tahu kita harus bawa kehidupan kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Berdoa terus, ya. Kalau belum dijawab, saudara, berdoa terus kepada Tuhan. Tapi seringkali kita berhenti, ataupun juga seringkali kita lupa untuk juga memohon pengampunan daripada Tuhan. Seringkali kita lupa sebelum kita berdoa bahwa banyak hal yang kita lakukan mungkin salah di hadapan Tuhan. Atau kita juga harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Karena kita tahu doa yang benar adalah doa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon ampun, pengampunan kepada Tuhan. Karena kita tahu kita adalah orang yang berdosa. Dan oleh sebab itu kita kembali lihat kebenaran firman Tuhan, di mana di Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nehemia tahu bahwa dosanya, meski ia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi apa yang dikerjakan oleh Nehemia, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia memohon, bahkan juga dia meminta pertolongan daripada Tuhan untuk mengampuni saudara-saudaranya, untuk mengampuni Yerusalem, untuk mengampuni. Mungkin saudara tahu di mana Yerusalem sudah, orang Israel ini sudah melakukan segala kesalahan. Nah, oleh sebab itu Nehemia ini berdoa bagi bangsanya, memohon pengampunan daripada Tuhan. Dia memohon, ini perkara yang dikerjakan oleh Nehemia ketika dia berdoa. Ini menjadi satu percontohan buat saudara dan saya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita lihat di Nehemia 1 ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kepada hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Inilah kita menjadi satu contoh daripada Nehemia, di mana seringkali kita mau meminta tolong kepada Tuhan, tapi kita lupa untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Bahkan dosa yang kita perbuat seringkali kita lupa untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan kita ingat, selain kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita, kita juga perlu doa syafaat bagi orang-orang lain. Sesama kita mendoakan rekan-rekan pelayanan kita mendoakan keluarga kita. Sekalipun mungkin di antara mereka lupa untuk berdoa pengampunan, tapi kita sebagai orang percaya sama seperti Nehemia, kita doakan mereka agar Tuhan mengampuni segala kesalahan mereka. Nah, kalau kita lakukan hal ini bukan menjadi keuntungan bagi mereka, tapi juga keuntungan bagi kita. Ketika kita mendoakan bagi orang lain, mendahulukan orang lain, memohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala pelanggaran dosa yang mungkin dilakukan oleh saudara-saudara kita, mungkin dilakukan oleh keluarga kita, tapi kita minta pertolongan daripada Tuhan, mendahulukan mereka dibanding pribadi kita. Inilah yang membawa dampak keberkatan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika kita mendahulukan orang lain, ketika kita mendoakan orang lain, ya, dibanding diri kita. Kita dahulukan mereka, mendoakan mereka, ya, sekalipun kita mengalami berbagai masalah beban yang berat, tapi kita doakan orang lain dahulu dibanding kebutuhan doa pribadi kita sendiri. Nah, kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16, di sini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini juga saya yakin dan percaya ketika kita mendoakan orang lain, saling mendoakan, dan juga kita saling mengaku dosa kita, meminta pengampunan daripada Tuhan, maka tanpa kita sadari saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau melihat, jangan engkau melihat besarnya masalahmu, jangan engkau melihat besarnya persoalanmu yang engkau hadapi, jangan engkau melihat seberapa parah penyakit yang ada padamu. Tapi hari ini kita boleh belajar sama seperti Nehemia. Belajarlah sebelum kita berdoa, hendaklah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, minta ampun kepada Tuhan, dan kita sebagai orang percaya saling mendoakan. Dahulukan kepentingan orang lain, doakan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Maka doa-doa kita tanpa kita sadari, doa kita akan diberkati oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dan kita akan menikmati berbagai hal, ya, keberkatan yang daripada Tuhan. Hari ini saya boleh katakan kepada saudara, seberapa besar persoalanmu malam hari ini, seberapa parah penyakitmu malam hari ini. Tapi kita belajar daripada Nehemia. Mari kita coba untuk belajar
mengaku dosa di hadapan Tuhan, bahkan mendoakan orang-orang yang mungkin salah, kita doakan kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Dan yang ketiga, kita juga saling mendoakan mereka. Maka kita yakin, doa yang kita naikkan, panjatkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar, menjawab. Karena firman Tuhan katakan di sini, ketika kita mendoakan orang lain, saling mendoakan, bahkan di situ juga kita bukan hanya saling mendoakan, tapi kita juga saling mengaku dosa, maka kamu akan sembuh. Saya yakin persoalanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mendahulukan orang lain, ketika kita mendoakan orang lain, tanpa saudara sadari, pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Doa yang saudara panjatkan tidak akan pernah sia-sia, karena saudara melakukannya dengan hati yang tulus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kesembuhan juga akan terjadi di dalam kehidupanmu. Bahkan juga apa yang tidak engkau bayangkan dan pikirkan. Kami yakin dan percaya ketika kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong, memberkati, memulihkan keadaan saudara, bahkan menyembuhkan sakit penyakitmu tanpa engkau sadari. Tuhan sudah memulihkan. Mari kita belajarlah sebelum kita berdoa. Hendaklah sekali lagi kita mengaku dosa kita dan pelanggaran kita, mendoakan orang lain. Mungkin ada yang salah, Tuhan ampunilah mereka, dan minta ampun di hadapan Tuhan, dan doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah jangan kita pernah jemu-jemu untuk berdoa. Ingat Nehemia 4 bulan berturut-turut, bahkan mengambil puasa, bahkan ketika bekerja sekalipun merenungkan, mendoakan Yerusalem, mendoakan rekan-rekannya, mendoakan dirinya, mendoakan orang lain. Maka Tuhan akan menjawab. Sehingga kita belajar malam hari ini, saudara, hamba yakin dan percaya, saya yakin saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Coba praktekkan dalam hidupmu tentang doa ini. Apa yang dikerjakan oleh Nehemia, saudara lakukan. Pasti saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong segala persoalanmu, penyakitmu, masalahmu. Tuhan sanggup menolongnya. Kita akan berdoa bersama. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami mengerti dan mau belajar tentang apa yang diajarkan oleh Nehemia, di mana kami juga rindu Tuhan untuk ditolong, dijawab permohonan doa kami. Kami tidak ingin Tuhan untuk kami tidak mengerti dalam hal kami berdoa. Tapi malam hari ini kami boleh belajar, di mana sama seperti Nehemia, selama 4 bulan bahkan mengambil sikap puasa, mendoakan bangsanya, mendoakan bangsa dan negaranya, mendoakan keluarganya, mendoakan saudara-saudaranya di Yerusalem. Bahkan ingin rindu untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh, yang sudah hancur. Hamba tidak tahu apa yang menjadi permasalahan rekan-rekan kita. Tapi hamba yakin dan percaya ketika mereka belajar untuk berdoa sama seperti Nehemia, mendoakan orang lain, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengampuni segala kesalahan orang lain, bahkan juga minta pengampunan daripada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami mendoakan orang lain, Yakobus katakan apa? Maka kami akan sembuh. Maka persoalan kami akan ditolong oleh Tuhan. Permasalahan kami akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan segala perkara kami yakin dan percaya ketika kami berdoa di hadapan Tuhan, maka kami siap dan siap sanggup untuk menanggung segala beban permasalahan kami. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Ketika kami berdoa, membawa kehidupan kami, minta pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni, bahkan juga menolong kami, memulihkan keadaan kami. Tuhan tolong, ajar kami untuk tetap tidak jemu-jemu untuk berdoa. Dan kami rindu Tuhan, untuk setiap doa yang kami panjatkan, naikkan kepada Tuhan, maka doa itu akan berkualitas di mata Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Maka kami yakin dan percaya
doa kami sudah didengar oleh Tuhan. Doa sembahyang kami sudah dilawat oleh Tuhan. Masalah kami sudah dibereskan oleh Tuhan. Problema kami sudah ada dalam pemulihan. Bahkan ada rancangan yang indah. Bahkan kesehatan kami Tuhan berikan. Pulihkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya yang menyaksikan ibadah jawaban doa ini diberkati oleh Tuhan. Kami terima, kami sambut dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya